sebagai pemilik kafe teman lama Tuan Su, maka panggil dia sekarang biar mereka lihat apa dirinya benar-benar kenal dia atau tidak. Manajer pun bertanya soal menyuruh Tuan Su datang ke sini. Memangnya siapa Lincoln? Tuan Su itu orang penting. Memangnya bisa Lincoln perintahkan semuanya untuk datang? Lincoln pun mengatakan jika dirinya tidak Tuan Su, kita di kartu ini akan jadi milik manajer. Kalau dirinya kenal dia, nanti manajer harus menyerahkan kafenya kepada dirinya. Dirinya akan dengan berat hati menerimanya. Mendengar hal ini, semua pelanggan pun terdiam dan seketika tertawa lepas. Mereka menyebut Lincoln sedang bermimpi di siang bolong. Dia minta pemilik kafe untuk menyerahkan kafenya. Apakah Lincoln kebanyakan baca novel fantasi? Lincoln pikir dia benar-benar dewa kekayaan. Seseorang pun meminta pemilik kafe untuk menerima tantangannya. Lumayan dapat 1 juta secara gratis. Biar anak itu tahu kerasnya dunia. Mendengar semua dorongan, manajer pun mengerti dirinya akan menerimanya. Kebetulan bisa jadi hiburan untuk tamu-tamu. Tapi kalau Lincoln kalah, bukan cuma 1 juta ini jadi miliknya. Lincoln dan teman-teman sampah harus berlutut dan memohon ampun. Manajer pun bertanya apakah Lincoln berani. Lincoln pun seketika bertanya kepada teman-temannya apakah berani. Jauh Tong pun menyebut ini tidak masalah, cuma berlutut saja. Jauh Tong pun bertanya untuk meyakinkan diri apakah Lincoln ini benar-benar kenal dengan Tuan Su. Lincoln pun membenarkan hal itu. Mendengar hal ini, mereka pun percaya dan akan menerima taruhan ini. Lincoln pun menyebut bahwa manajer telah mendengarnya dan sekarang manajer bisa menelponnya. Manajer pun menyebut kalau Lincoln sudah tidak sabar untuk sangat, dirinya tidak akan menghentikan mereka. Lalu Tuan Su menjawab panggilan ini. Manajer minta maaf karena Tuan Su. Manajer pun akhirnya memperkenalkan dirinya dengan nama James. James pun menyebut bahwa beberapa hari yang lalu dirinya mendapatkan hadiah ke kantor Tuan Su. Tuan Su pun menyebut bahwa dirinya tidak ingat dan bertanya ada perlu apa. Dirinya sangat sibuk. James pun mengatakan bahwa dirinya baru hasil pengembangan Tuan Su. Dirinya ingin mengajak Tuan Su kalian bicara kerjasama lanjutan. Namun Tuan Su seketika menyebut bahwa dirinya tidak ada waktu. James pun seketika panik dan meminta Tuan Su untuk tidak menutup teleponnya terlebih dahulu. Kali ini ada mahasiswa tidak tahu diri di kafenya. Dia bilang kenal dengan Tuan Su dan Tuan Tian. Dia pamer dan berbohong memakai nama mereka. Dirinya tidak tahan melihatnya, jadi dirinya memberitahu Tuan Su apakah perlu diberi pelajaran. Tuan Su pun ketika bertanya lagi, siapa mahasiswa yang kenal dirinya dan Tuan Tian. Tuan Su pun bertanya seperti apa mahasiswa itu dan siapa namanya. James pun menyebut bahwa dia seperti mahasiswa biasa, penampilan biasa cuma pakai kaos dan sendal jepit. Kalau tidak salah namanya adalah Lincoln. Tuan Su pun seketika merespon cepat hal ini dan mengatakan bahwa mahasiswa bernama Lincoln itu berani menjelekkan nama baiknya dan Tuan Tian. Ini tidak boleh dibiarkan. Tuan Su pun mengerti. Tuan Su pun meminta James untuk mengirimkan lokasinya. Dirinya akan ke sana untuk memberinya pelajaran. James pun mengerti dirinya akan menunggu kedatangannya. Dan saat telepon ditutup, situasi menjadi hening sebentar dan setelahnya heboh kembali. Tuan Su pun menyebut bahwa aduh cerita ini agak familiar. Tuan pun menyebut mahasiswa bernama Lincoln, bukankah itu Tuan Tian? Sepertinya Tuan Tian sedang mencari hiburan. Tuan C pun mengatakan bahwa mahasiswa biasa, cuma pakai kaos dan sendal jepit itu sungguh lucu. Dengan ini Tuan C pun mengajak mereka ikut dan bantu Tuan Tian pamer. Tuan Su pun membenarkan hal itu. Siapa tahu Tuan Tian senang dan memberi 2 villa dari dirinya. Tian Yan pun juga mengatakan bahwa dirinya sudah lama tidak bertemu Lincoln. Dengan ini dirinya akan ikut dan mereka semua akan bermain peran untuk Tuan Tian dan ketika mereka berangkat. Di samping itu James pun menilai ini luar biasa. Tuan Su benar-benar garang. Dirinya bisa ajak dia makan dan mengobrol. Akan lebih baik kalau bisa diperkenalkan dengan Tuan Tian, maka masa depannya akan cerah. Lalu James pun mengatakan bahwa itu sudah dengar Tuan Su sedang menuju ke sini. Sekarang Lincoln tahu betapa berpengaruhnya dirinya. Dirinya akan memberi Lincoln kesempatan terakhir untuk menyerah, berlutut dan memohon ampun. Mungkin dirinya bisa bicara baik-baik dengan Tuan Su
LinkedIn. Para pelanggan pun tidak menyangka bahwa itu benar-benar jarang. Kalau dia marah, maka hidup LinkedIn diam-diam akan sama. Namun jika dipikir kembali, tidak hanya diam-diam. Dia bilang kenal dengan Tuan Kian kalau sampai besar, bahkan di dunia bawah pun LinkedIn tidak bisa hidup. LinkedIn pun hanya tersenyum dengan hal ini dan menantang balik. Jika demikian, dirinya juga akan memberi James kesempatan terakhir untuk menyerah. Selama James menyerah, berlutut dan memohon ampun padanya sekarang, mungkin dirinya bisa bicara baik-baik dengan sesuatu untuk James. James pun marah mendengarnya. James pun mengerti LinkedIn masih tetap tidak mau menyerah. Dengan ini mereka akan menunggu LinkedIn akan segera jatuh dalam keputusasaan. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1-2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih. Yo, balik lagi bersama Mas ini. Kali ini kita akan lanjut rekap cerita dari After Intro dengan Rock IBM Millionaire dari chapter 105 sampai dengan 202. Tanpa berlama-lama kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silakan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Tidak ada kesamaan tokoh tempat maupun isu yang sedang hangat itu dan tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika video kita masuk ke dari ceritanya. Orang-orang pun seketika kaget mendengar si Woping menaikkan harganya menjadi 200 juta. Seseorang menyebut si Woping sudah gila. Mereka pun seketika tertawa atas tindakan si Woping yang menawar tanah seperti itu seharga 200 juta. Geografisnya buruk, tidak strategis, bahkan transportasi ke sana sangat mahal. Tanah itu bahkan tidak akan bisa menjadi sebuah kebun. Dengan kondisi lingkungan dan iklim di sana, tentu bahkan tidak akan tumbuh. Yo, balik lagi bersama Bikin Bisman Kuat Bikin. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kita After Intro atau IBM Millionaire. Sebelum lanjut, kita ucapkan terima kasih kepada Ucap dan Jamal yang telah mensupport Dimensi Kawelian. Semoga rezekinya semakin lancar, amin. Dimensi infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung di Dimensi channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Dan teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke disclaimer dulu. Silakan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh tepat maupun isu yang sedang hangat itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, kita masuk ke dari tanya. Manajer Meng pun bertanya kepada LinkedIn, mau main-main dengan dirinya, rambut LinkedIn belum tumbuh semua. Di saat manajer Meng terus menantang LinkedIn, tiba-tiba seseorang maju dan menyebut bahwa dirinya punya bukti. Dirinya tahu tindakan kriminal manajer Meng. Pelayan pun seketika menunjukkan bukti bahwa